Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semuanya. Hari ini saya ingin membahas tentang sebuah topik yang semakin krusial di dunia kerja saat ini, yaitu mengenai pentingnya kesehatan mental di tempat kerja. Dalam kasus kesehatan mental bagi pekerja, data Mental Health Amerika pada tahun 2019 menemukan bahwa hampir 9 dari 10 pekerja global melaporkan bahwa stres dan tekanan di tempat kerja mempengaruhi kesehatan mental mereka. Lebih lanjut, kesehatan mental juga dinilai dapat merugikan perekonomian secara menyeluruh. WHO pada 2022 menyebutkan bahwa terdapat potensi kerugian sebesar 1 triliun US dollar per tahun akibat hilangnya produktivitas pekerja karena kesehatan mental pekerja yang buruk. Temuan-temuan ini mendorong perlunya urgensi untuk memberikan perhatian khusus dan penanganan terhadap isu kesehatan mental pekerja. Stres, kecemasan, dan depresi bukan hanya mempengaruhi individu, tetapi juga produktivitas dan atmosfer kerja secara keseluruhan. Stres kerja ini bisa bersumber dari berbagai faktor, bisa dari beban kerja yang berlebihan, konflik interpersonal, ketidakpastian karir, atau bahkan ketidakseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Efeknya bisa sangat luas, mulai dari penurunan kinerja, peningkatan resiko kesalahan, hingga masalah kesehatan fisik seperti sakit kepala kronis atau gangguan pencernaan. Kesehatan mental yang terganggu juga dapat meningkatkan absensi dan bahkan mengakibatkan pergantian karyawan yang tinggi. Dalam jangka panjang, ini bisa mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan dan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, mengatasi masalah kesehatan mental di tempat kerja bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan kepentingan kolektif yang memerlukan perhatian dan tindakan dari semua pihak. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental di dunia kerja? Nah, perusahaan perlu menerapkan beberapa strategi. Pertama, melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dan kontribusi ide untuk kemajuan perusahaan. Kedua, mempromosikan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ketiga, mengadakan kegiatan di luar kantor, seperti olahraga bersama atau acara rekreatif untuk mempererat hubungan antar karyawan. Keempat, membangun budaya saling menghargai, empati, dan sistem penghargaan atas kontribusi karyawan. Yang sangat krusial adalah peran kepemimpinan yang efektif, di mana pemimpin harus mampu membuka komunikasi yang baik, memiliki sikap yang tenang, membimbing bukan hanya memerintah, memberikan visi yang jelas, serta mampu memberikan dan menerima umpan balik. Kepemimpinan yang kuat, tegas, namun rendah hati akan menciptakan rasa hormat yang tulus dari bawahan, yang pada akhirnya berdampak positif pada kesehatan mental organisasi secara keseluruhan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara holistik, organisasi atau perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan mental karyawan dan meningkatkan produktivitas tentunya. Dan yang tidak kalah penting, sebagai individu kita perlu mengenali tanda-tanda stres pada diri sendiri maupun rekan kerja. Ini bisa berupa perubahan perilaku, penurunan kinerja, atau keluhan fisik yang sering. Penting untuk menciptakan lingkungan di mana kita bisa saling mendukung dan tidak ragu untuk menawarkan bantuan atau mencari bantuan ketika diperlukan. Kesehatan mental bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar di tempat kerja. Dengan memperhatikan aspek ini, kita tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Mari bersama-sama menjadikan kesehatan mental sebagai prioritas di tempat kerja kita. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.